Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, rekan-rekan kelas Dasar Teknologi Pengelolaan Informasi. Jadi hari ini kita melanjutkan materi kita ya mengenai praktek. Jadi, bentar saya share screen. Oke, jadi kita eh, melanjutkan praktek ya, praktek. Jadi minggu lalu teman-teman sudah diminta untuk membuat menentukan topik ya, menentukan topik. Sorry, 2 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu ya. Jadi karena apa saya waktu masih prajab, jadi sekarang kita melanjutkan untuk pengembangan sebuah website ya, website untuk konten yang sebelumnya pernah teman-teman buat. Nah, jadi waktu itu teman-teman buat pakai Word ya, pakai Word. Nah, jadi apa teman-teman diminta memilih suatu topik, lalu kita akan mengembangkan menjadi sebuah project website. Jadi sambil teman-teman juga melatih ya, berlatih untuk menggunakan apa namanya pengolah pengolah teks dan juga reference manager ya. Jadi ketika kita di dunia akademis, kita perlu juga untuk memahami hal-hal yang sifatnya teknis ya, seperti citasi, lalu juga referensi dan apa nanti kita akan tuangkan konten tersebut dalam bentuk sebuah website. Oke, teman-teman, jadi untuk materi pertama, jadi kita akan memulai dengan HTML. Jadi HTML itu sebenarnya singkatan ya teman-teman. Di sini ada yang waktu SMA pernah pernah apa? Pernah mengembangkan sebuah website? Angkat tangan, coba kalau ada yang pernah. Ada yang pernah mengembangkan sebuah website ataupun pernah berkutat dalam terkait pengembangan web? Ada? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, berarti kita anggap teman-teman punya punya kemampuan yang sama ya, yang rata. Jadi saya bisa apa nggak terlalu cepat atau nggak terlalu lambat. Jadi kita akan praktek bareng-bareng dari awal. Nah, jadi HTML itu sebenarnya sebentar, aku buka ya. Oh ini sorry. Jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi dia sebenarnya coding, bahasa coding, tapi bukan bahasa pemrograman ya. Jadi intinya HTML itu coding coding untuk penanda sebenarnya. Ada yang ditandain, jadi hypertext. Jadi yang apa ketika kita mengembang sebuah website itu ada yang namanya HTML-nya di balik dari yang tampil. Nah, jadi kenapa sih perlu ada HTML? Jadi sebenarnya HTML itu bahasa standar ya, teman-teman ya, bahasa standar. Jadi kalau kita eh, pahami ya, kan ada banyak web browser ya. Web browser ada Mozilla, Firefox, ada Google Chrome, ada Safari. Nah, kalau dulu awal-awal munculannya HTML itu kan banyak orang pakai program tertentu. Tiap orang beda-beda. Nah, jadi perlulah dibuat yang namanya standar bahasa untuk menampilkan sebuah konten di sebuah web. Nah, jadi
eh, sebenarnya kayak elemen ya. Mungkin di sini kalau teman-teman buka emas misalkan, coba klik kanan misalnya kalau pakai Firefox, klik kanan itu ada view page source. Nah, ini biasanya itu untuk melihat apa tag HTML. Jadi di balik tampilan ini semua, di balik tampilan yang teman-teman lihat, itu sebenarnya di baliknya itu ada codingnya yang sebagai standar ya. Jadi kenapa dia tampil seperti ini, misalkan, jadi ada apa namanya, ada coding di balik itu semuanya. Nah, ya, jadi penemunya HTML itu Sir ya. Sir itu julukan ya, julukan kalau di England, di UK itu ada Sir. Mungkin di sini ada yang suka bola ya, ada apa Sir Alex Ferguson, pelatih MU. Eh, Lalu juga apa Tim Berners-Lee ini dia mendapatkan gelar Sir juga. Nah, jadi dia pencipta, bukan pencipta ya, pencetus ya sebenarnya, pencetus dan apa namanya yang standar yang kita gunakan hingga hari ini. Nah, HTML terbaru itu HTML5 ya, HTML5. Jadi apa kita akan praktek. Jadi ini hal-hal yang istilah yang perlu teman-teman pahami, ada World Wide Web, ada apa www ya, www triple W, ada HTTP, ada HTML. HTTP itu protokolnya. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, kalau misalkan ke emas lagi, nah ini ada kalau teman-teman lihat di sini ada HTTPS misalkan. Nah itu ada eh, secure. Kalau S-nya itu secure, kalau apa kalau nggak ada S-nya berarti dia biasa ya. Nah jadi biasanya kalau teman-teman akses mobile banking atau eh, online banking, nah biasanya apa namanya ada S-nya secure. Jadi protokol ada HTTP, ada istilah-istilah yang teman-teman perlu pahami ya. Ada web browser, ada web server. Web browser itu aplikasi yang kita gunakan untuk browsing. Lalu ada web server. Web server itu ketika kita meletakkan aplikasi web kita di apa? Di eh, server sehingga bisa dibuka oleh orang banyak. Jadi ada web server, ada web client sebenarnya. Kita pengguna itu sebagai klien. Nah, ada web page. Nah, yang ini yang web page ini akan kita gunakan, yang kita buat ya. Nah, jadi teknologi web ini ada tiga jenis sebenarnya. Eh, yang utama ya, sebenarnya ada banyak lagi. Jadi saya juga mengajar web app development waktu di Amerika. Jadi saya juga mengajar mengenai Java, JavaScript, ada apa namanya, ada PHP, ada ASP. Jadi ada banyak, ada SQL untuk database-nya. Namun yang utama, yang sering digunakan itu tiga. Jadi HTML, CSS dan JavaScript. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya ya, apa kenapa sih hubungan kita sebagai ahli, kan nanti kan teman-teman lulus di sini jadi ahli informasi ya. Jadi apa ilmu perpustakaan kok belajarnya web gitu. Jadi memang sebenarnya informasi banyak terkait juga dengan media ya teman-teman. Jadi dengan media juga bagaimana apa menampilkan sebuah informasi. Jadi ada teman-teman mungkin kayaknya nanti di ATPI ya akan belajar mengenai arsitektur informasi. Bagaimana menampilkan informasi dalam, jadi ada informasi apa arsitektur nggak hanya gedung aja, tapi informasi juga ada halnya ya, ada hal yang terkait dengan arsitekturnya. Ada namanya arsitektur informasi. Bagaimana menyusun sebuah konten atau informasi. Nah, tapi apa intinya programmer itu ada banyak jenisnya, teman-teman. Jadi bukan bukan begitu kita jadi apa istilahnya menyaingi ilmu komputer, enggak juga ya. Jadi memang terkait ya sebenarnya ilmu komputer, sistem informasi, dan juga kita kalau di luar sana itu namanya ilmu informasi ya, information science. Ada data science. Jadi ada banyak jenis programmer atau coder terkait web apa terkait bahasa-bahasa tertentu. Misalkan kalau teman-teman di sini ada yang lebih ke front end, itu sebutannya apa maka tiga hal ini penting, wajib dipahami. Jadi kalau mau teman-teman ada yang mau jadi database programmer, berarti harus fokus di SQL.
Iya, berarti teman-teman bisa fokus di SQL ataupun apa namanya ada database apa lagi ya? Database itu ada banyak sebenarnya. Ada SQL, apa? Ada MongoDB, ada ini ada banyak. Jadi teman-teman ada programmer itu nggak harus bisa semua ya. Jadi programmer itu juga ada biasa ada pengkhususannya. Ada pengkhususan di bagian tadi ya front end, di bagian database, di bagian logiknya. Nah itu jadi semuanya ada bidang-bidangnya. Nah, namun kita akan fokus di front end ya, di desainnya. Kita akan fokus di HTML pertama. HTML ini kita untuk membuat kita butuh yang namanya text editor. Nah, teman-teman sini sudah di depan komputer semua ya? Oke, kalau sudah yang pakai Mac ada berapa orang ya di sini? Yang pakai Mac OS, pakai Apple, yang pakai Windows, berarti sisanya Windows? Oke, Iya, nggak Kak. apa-apa. Oke, kalau gitu saya siapin Windows-nya aja. Bentar ya. Bentar, teman-teman. Kalau yang pakai Windows, silahkan Google Notepad++-nya. Eh, Silahkan di browsing Notepad++. Ya, Mas. Bentar ya. Oke, kalau sudah buka web browser ya, buka web browser, coba search Notepad++. Kalau pakai Mac, nah ini silahkan download. Kalau pakai Mac OS, bisa pakai namanya aplikasinya itu yang cukup mudah itu ada eh, Sublime, Sublime Text namanya. Nah ini eh, silahkan di-download kalau yang pakai, ada juga versi Windows-nya ya. Tapi apa kalau pakai Windows saya lebih menyarankan pakai Notepad++. Sayangnya Notepad++ ini nggak keluar versi Mac OS. Jadi apa jadi Notepad++ ini hanya dibuat khusus untuk Windows. Kalau sudah di-download silakan diikuti ya untuk setup-nya, untuk instalasinya. Jadi apa tinggal biasanya seperti biasa ya kalau kayak kalian install aplikasi tinggal klik next next sampai dia tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah run. Nah, tampilannya seperti ini sebenarnya. Sebenarnya dia itu mirip dengan Notepad ya, Notepad biasa kalau kalian pakai apa? Notepad.
apa di Windows kalau kalian ada. Tapi bedanya itu kalau pakai Notepad++, dia ada kita bisa ganti language-nya, misalkan language-nya jadi HTML. Nah, nanti dia bisa mengecek ya, misalnya gini, saat saya HTML, dia nanti muncul, kita tinggal, dia ada suggestion di sini, kita tinggal pencet tab. Nah, jadi apa, dia bisa, dan dia bisa ngedeteksi misalnya kita lupa nutup misalnya. Nah, nanti dia bisa memberikan semacam suggestion ya, semacam suggestion. Sudah di-download teman-teman? Notepad Plus++-nya? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ya. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, saya lupa taruh mana tadi. Nah, jadi ada aplikasinya ya, aplikasi khusus untuk coder namanya. Jadi untuk kita coding, kita nanti banyak menggunakan aplikasi text editor. Jadi apa di sini teman-teman mungkin ada yang bercita-cita jadi coder. Coder itu banyak sekarang apa namanya? Banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya code base ya. Jadi kalau teman-teman lebih ke arah data science, database itu ada Python dan banyak orang yang sharing ya, sharing apa namanya coding yang bisa kalian teman-teman gunakan. Jadi ada apa kalau kode apa Python itu untuk data analytics, ada R untuk statistik dan juga data analytics juga. Jadi apa kalau saya pemfokusannya itu di ini juga sedikit sharing ya. Jadi biasanya kalau nanti kalian lulus atau bekerja dalam tim yang terkait IT ya, biasanya IT itu misalnya tadi yang saya sebutkan, ada programmer yang dia di bidang database, ada yang di bidang front end-nya, tampilannya, ada yang di bidang logiknya, ada coder yang fokus di data analytics, ada yang fokus di intinya macam-macam. Ada yang dia CSS certified misalkan. Nah, jadi memang apa tapi intinya dimulai dari text editor. Nah, kenapa pakai text editor? Jadi sebenarnya ada aplikasi ya teman-teman. Kalau di sini apa kalau teman-teman apa namanya? Jadi ada aplikasi namanya uh, istilahnya itu WiseWeek. Bentar, saya coba tuliskan. WiseWeek. What you see is what you get. Jadi apa namanya? WiseWeek ini istilah ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman apa pernah menggunakan aplikasi, contohnya itu Adobe Dreamweaver. Dreamweaver, mana ya Dreamweaver ya? Oh, saya nggak punya ya. Jadi ada aplikasi yang ketika kita misalkan insert image, dia langsung bentuknya langsung jadi. Nah itu aplikasi-aplikasi yang sifatnya apa WiseWeek. Jadi ada istilahnya. Jadi kita kayak masukin di Word aja, ya. Kita masukin di Word, insert image misalkan. Nah dia langsung jadi codingnya. Jadi apa namanya itu istilah aplikasi yang seperti Adobe Dreamweaver atau aplikasi untuk pembuat halaman web. Kalau sekarang itu ada aplikasi namanya apa ya? Ada online sih. Oh, saya lupa. Nanti saya sharing juga kalau ingat. Jadi ada aplikasi yang uh, kayak Canva ya. Canva kan sekarang kita bisa buat web ya. Nah, Canva itu salah satu aplikasi WiseWeek juga. Jadi dia langsung jadi. Kita tinggal insert image langsung jadi. Nah, tapi untuk memulai lebih baik kita mulai dari coding dasar. Nah, jadi apa namanya? Kenapa kita perlu mempelajari mengenai text editor? Karena memang kita harus tahu basicnya ya. Kita tahu
sebelum kita menggunakan aplikasi yang tadi WiseWeek tadi, kita harus tahu basicnya. Kenapa sih apa namanya apa aja sih tag-tagnya. Nah itu. Jadi nanti biar teman-teman punya kalau punya pengetahuan basicnya dasarnya itu mau ke beralih ke yang lain itu lebih mudah karena sudah tahu logiknya, sudah tahu apa namanya cara kerjanya ya. Nah, nanti untuk jadi teman-teman gini, jadi ada nanti teman-teman menggunakan dua aplikasi ya. Jadi untuk apa namanya untuk codingnya pakai text editor, lalu untuk previewnya itu pakai web browser. Paham ya teman-teman ya? Jadi ada nanti teman-teman menggunakan dua aplikasi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan misalkan apa namanya kok ini nggak muncul misalkan. Nah teman-teman bukanya di mana misalkan. Nanti intinya nanti kita apa namanya akan menggunakan dua dua apa dua aplikasi ya intinya. Untuk preview, jadi teman-teman gini, contohnya gini ya, contoh misalkan. Jadi eh, halaman web, misalkan emas ya tadi ya, ini emas. Emas itu apa web browser dia hanya untuk menampilkan. Kita nggak bisa edit, misalkan kita mau edit di sini, kita nggak bisa langsung berubah ya, kecuali ada namanya apa namanya inspect misalkan kita kita mau ubah-ubah di sini. Tapi contohnya, tapi seperti ini, kita nggak bisa ngubah langsung di web browsernya teman-teman. Jadi misalkan eh, kita ubah di codingnya, dia baru bisa berubah. Misalkan saya mau, nah nanti apa namanya, jadi apa namanya web browser ini sifatnya read only. Jadi dia hanya menampilkan. Nah nanti teman-teman codingnya di text editor, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi web browser dia itu sifatnya hanya untuk menampilkan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Oke, jadi saya lanjut lagi. Ini karena butuh banyak aplikasi, tapi ntar saya ini. Oh ya, untuk teman-teman yang bertanya, saya lagi menggunakan apa namanya Virtual OS namanya. Jadi ada Windows, tapi saya bisa switch OS yang lain. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sorry. Tadi materinya. Jadi, wah, kok hilang. Bentar, sorry, sorry. Jadi bingung sendiri banyak tab. Oke, jadi ada dua aplikasi ya teman-teman. Ada text editor sama web browser. Nah, lalu kita mulai mempelajari tag HTML. Nah, jadi HTML sebenarnya punya kita tinggal bisa silakan copy paste teman-teman. Jadi apa namanya ini di copy paste atau mau diketik ulang biar paham. Jadi ada apa ada tag dasar ya teman-teman. Tag dasar ini selalu ada di HTML. Jadi apa namanya ini bisa teman-teman copy paste. Tapi sebelum kita copy paste, silakan teman-teman buka buka foldernya dulu, buka Windows Explorer-nya. Kalau pakai Windows ya. Kalau pakai Mac OS, tapi nggak ada di sini, yakin yakin nggak ada yang pakai Mac OS? Kalau nggak ada, saya fokus di Windows saja ya. Oke, silakan buat folder misalkan new folder. Nah, foldernya ini silakan teman-teman namain, misalkan project web DTPI misalkan. Jadi semuanya itu diletakkan di satu folder biar dia tidak tercecer ya, biar dia tidak tercecer. Jadi teman-teman silahkan apa namanya buat folder tertentu. Nah nanti teman-teman harus simpan konten websitenya di folder ini.
Bisa dipahami, teman-teman? Nah, jadi Bisa, Pak. oke. Nah, jadi kita coba ya, teman-teman. Jadi apa? Teman-teman sambil buka text editornya, di copy paste yang tadi, atau kalau mau juga apa namanya kita new dulu ya, new file dulu. Jadi teman-teman ke Notepad++, ke new file. Nah, ini apa language-nya jangan lupa diganti jadi HTML biar dia bisa mendetek. Nah, jadi kalau di copy paste nanti apa namanya dia akan muncul garis-garis minus seperti ini ya. Teman-teman kalau ini saya zoom, ini kan sekarang lagi saya zoom. Itu kelihatannya di zoom nggak sekarang? Yang tampil di layar apa? Eh, ini ada apa web browser Bapak sama notepad-nya. Kayak ke split gitu. Oh, web browser ya. Kayak gini bukan? Apa ada ini foldernya ya? Ini Iya, Notepad++. iya. Oh, tapi kalau misalnya saya zoom seperti ini, kelihatan nggak? Nggak ke zoom apa-apa sih, Pak. Ke Masih zoom sih. sama. Oh, gitu. Oke. Karena saya pakai zoom itu zoom di sini, tapi ternyata di itu nggak ke zoom ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi ini tag dasar dari HTML. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada, jadi biasanya nanti ada beberapa tipe jenis HTML. Jadi ada yang pertama itu HTML yang sifatnya pair. Pair itu bahasa Indonesia apa, teman-teman? Berpasangan ya? Atau double namanya, double tag. Jadi tag-tag yang sifatnya double ini, kalau teman-teman lihat, dia ada pasangannya. Ada tag pembuka, namanya tag pembuka opening tag ya. Opening tag sama closing tag. Bedanya apa? Bedanya dia ada penutup tag closing tag-nya itu ada slash-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada HTML, misalkan opening tag-nya. Nah, dia harus ditutup juga dengan slash HTML. Nah, jadi kenapa namanya markup language? Jadi dia ditandain. Jadi kontennya itu apa namanya berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, jadi dan HTML ini teman-teman, jadi apa? Dia termasuk high level language. High level tuh gini. Jadi ada kalau bahasa coding ya, bahasa coding itu ada levelnya. Semakin apa semakin kecil low level itu semakin menyamai bahasa mesin. Jadi apa kayak kan intinya apa namanya sebuah program ya, sebuah program komputer itu kan apa bahasa 01 ya, teman-teman mungkin paham ya, apa komputer itu kan sebenarnya binary language, 0 dan 1. Jadi contoh segini, misalkan ingin tampilkan eh, sebuah sebuah tampilan. Nah, itu sebenarnya semakin apa bahasa bahasa komputer itu semakin low level, dia semakin menyerupai bahasa bahasa namanya namanya itu bahasa oh saya lupa assembly language. Assembly language itu tadi misalkan eh, angka nol itu 0000 misalkan dia 8 digit ya. Angka 1 0001 seperti itu. Jadi semakin jadi yang membedakan misalnya kalau teman-teman bertanya-tanya apa sih bedanya teknik komputer yang ada di fakultas teknik dengan apa ilmu komputer lalu juga kita di ilmu informasi. Jadi sebenarnya ke apa ya fokusan pada suatu hal. Jadi kalau teknik komputer dia bahasanya bahasa assembly language karena dia fokusnya di apa namanya low level coding, low level language. Jadi kayak assembly language. Nah, HTML dia bahasa codingnya itu high level. High level tuh maksudnya nggak apa kalau kita lihat ya, teman-teman coba bisa lihat title. Berarti kan pakai bahasa Inggris ya. Eh, tunjukin apa buat dong title dokumen karena dia pakai head. Coba tentuin head bagian head itu apa? Berarti kan head ini ya apa namanya kepalanya. Lalu ada body.
Body itu berarti bagian tubuh dari sebuah konten web. Nah, jadi dia pakai bahasa high level. Jadi teman-teman bisa misalkan ada W3C Schools, W3 Schools. Nah, ini kalau teman-teman di sini lihat HTML itu sangat sangat apa ya, bahasa Inggris. Jadi teman-teman lebih mudah menghafalinnya ya. Sampai paragraf, nah ini misalkan ini contoh. P itu berarti singkatannya dari apa? Paragraf kan ya teman-teman ya. Paragraf, lalu H1 heading satu berarti heading ada H1, H2, H3. Jadi sangat mudah dipahami karena dia high level language. Jadi apa dia pakai bahasa menyerupai bahasa manusia, bahasa Inggris maksudnya. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi yang pertama itu tipenya tipe tipe apa namanya? Tipe pair. Nah, kalau sudah teman-teman coba di antara title-nya ini ditulis judul nama teman-teman dan juga NPM. Misalkan gini, misalkan eh, atau gini project web NPM NPM-nya berapa teman-teman? NPM saya masih ingat ya. Saya apa FIB 07 kalau dulu ya, kalau dulu 07 itu FIB, 04 itu tahunnya. Ini jurusannya 13 032 itu nama urutan absennya. 6 ini angka validasi. Kalau sudah teman-teman di save Ctrl S ya teman-teman. Di sini di file save atau save as karena dia belum pernah di save. Kalau kita klik save dia akan mirip dengan save as. Jadi kalau save as teman-teman, jadi kalau klik menu di sini antara save itu dia hanya menyimpan, kalau save as dia menyimpan file baru ya. Ini biar kita punya apa, terkesan dasar tapi ini perlu dipahami juga. Nah, teman-teman ke folder yang tadi sudah disiapkan ya di project web yang dia ada di downloads. Karena ini saya namakan foldernya project web DTPI. Nah, teman-teman, namanya ini juga berpengaruh, teman-teman. Jadi ada standarnya. Jadi ada standar dalam penamaan sebuah halaman web. Ini jadi kita bisa namain dengan namanya index, index.html. Index saja deh, index. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus index? Index itu singkatan dari apa, teman-teman? Saya yakin teman-teman jago bahasa Inggris nih. Gen Z harus jago bahasa Inggris. Index itu apa? Kalau teman-teman suka nyetel lagu musik anak-anak, show your index finger. Ini, jari tunjuk. Berarti fungsinya untuk apa? Index. Penunjuk ya, teman-teman. Nah, jadi ada standar dalam sebuah halaman web. Jadi, ketika kita, apa namanya, teman-teman misalkan buka halaman web, apa namanya, Facebook ataupun Yahoo, kan dia hanya menampilkan halaman URL ininya ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman dia merujuk kepada file yang namanya index. Jadi dia apa namanya di sini tidak terlihat. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, contoh misalnya ini, misalkan tadi ya, nih, dia ada default.asp. Nah, jadi memang dalam web server halaman yang dimunculkan pertama kali yaitu index.html, index.asp atau index.php. Jadi penamaan indeks itu apa sudah default dari yang dibuat oleh tadi apa namanya Sir Tim Berners-Lee tadi. Nah, jadi teman-teman namakan ini file pertama, file home ini namakan dengan index. Ya, paham ya teman-teman ya?
Jadi itu sesuai dengan standar, bukan buatan saya, bukan. Jadi indeks itu file yang pertama yang harus ada dalam web server. Jadi dia apa namanya, dia akan menjadi, misalnya gini, kalau teman-teman nggak nggak ada suatu file, nggak ada file indeksnya, biasanya dia akan menampilkan hanya folder aja. Nanti bisa kita tes nanti sesuatu apa nanti setelah kita apa namanya, setelah kita praktek nanti saya akan tunjukkan. Kalau misalkan file kita nggak ada yang namanya indeks, nanti dia akan seperti apa tampilannya. Nah, jadi file pertama ini teman-teman namakan dengan indeks. Jadi itu sudah sesuai dengan standar. Kita klik save. Nah, teman-teman, jadi kita nanti akan bekerja tadi ya, bekerja dengan dua aplikasi. Apa namanya? Ingat, ada web browser, ada text editor. Nah, jadi apa? Ini text editornya, nanti ini web browsernya. Jadi kenapa saya dua ini karena biar nanti memudahkan teman-teman. Sorry. Nah, ini web browsernya di sini. Nah, teman-teman, jadi kalau bisa dilihat di sini ada di ke folder ini ya, ke folder project teman-teman. Di situ ada file.index. Nah, itu bisa diklik dua kali. Nanti dia akan membuka halaman web browser. Nah, seperti ini. Masih kosong ya, teman-teman. Tapi bisa diperhatikan nggak? Di sini ada judulnya, di atas itu ada Project Web Muhammad Prabu Wibowo. Ada NPM-nya. Nah, itu namanya title. Jadi title itu dia muncul di apa namanya, di tab di web browsernya atau di utamanya ya. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada head, ada body. Jadi body yang teman-teman munculkan di body, dia munculnya di sini. Yang head dia munculnya di lainnya, di ya, apa? Terkadang biasanya sering nggak muncul. Jadi nanti teman-teman untuk membuat sebuah konten web, jadi buatnya itu nanti di body ya teman-teman. Bisa dipahami? Bisa ya. Bisa. Jadi oke. Jadi misalnya jadi saya tambahin lagi misalkan, saya tambahin lagi tes project misalkan. Nah ini kita harus save dulu ya teman-teman. Jadi ada dua aplikasi. Kalau kita nggak save, ini kita refresh, dia nggak berubah. Nah jadi nanti mungkin teman-teman ada pertanyaan, kok Pak saya nggak berubah halamannya, berarti belum di save. Nah ini di save dulu, lalu di refresh. Nah nanti dia muncul di sini tes project. Nah jadi teman-teman ini jadi halaman web ini yang ditampilkan di web browser dia hanya read only ya, preview aja. Jadi kita untuk menampilkan tampilannya itu ada di web browser, tapi untuk mengedit kontennya itu ada di text editor. Bisa dipahami ya. Jadi kenapa kita butuh dua aplikasi? Karena memang apa namanya, untuk editingnya kita di text editor, untuk previewnya di web browser. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke. Nah tadi ada, oke baik. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi tag ada tag apa namanya, pair ya, pair tag. Ada lagi yang jenis kedua teman-teman. Jenis kedua itu single tag atau apa namanya, tag yang sifatnya dia hanya berdiri sendiri. Contohnya apa? Coba teman-teman misalkan ke body itu dikasih di enter aja, ada tag namanya tag HR. Tag HR dia nggak perlu penutup, jadi dia hanya satu. Nah ini tipe-tipe tag singular, apa single tag. Tadi ada pair tag, jadi contoh body ya, dia harus dibuka, lalu ada tag closing tagnya. Nah kalau tipe yang kedua ini dia tipe yang single, dia nggak perlu ditutup. Paham ya teman-teman? Coba di save, dia jadi apa? Jadi apa? Prok prok prok. Nah kita save, kita refresh. Nah dia jadi garis. Jadi HR itu dia tipe yang single tag.
Dia singkatan dari horizontal role. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi ada tag-tag yang sifatnya single. Jadi ada tiga tipe tag, teman-teman. Ada pair tag, ada single. Satu lagi, teman-teman, itu ada namanya simbol tag. Contohnya, eh, contohnya ini, ampersand copy. Kita save, coba kita refresh. Dia jadi copyright. Ya, teman-teman, sini. Bisa kelihatan nggak? Coba saya zoom ya. Ah, sorry. Nah, ini jadi copyright. Jadi ada tiga ya, teman-teman. Ada tiga tag, pair tag. Dia ada opening, ada closing tag-nya, ada single tag, ada apa? Yang ketiga apa? Simbol tag. Ada karakter tag ya atau simbol tag. Jadi tag-nya ini ketika kita pakai, dia nggak pakai ini ya. Kalau apa namanya? Dia nggak pakai apa namanya? Square bracket, siku, apa namanya? Kalau apa namanya? Kalau square bracket tuh bahasa Indonesia apa ya? jadi jadi bingung. Jadi apa square bracket tuh penutup penutup siku ya atau apa namanya Kurung situ ya, Pak. ya mohon maaf tuh bahasa Indonesia masih masih kadang-kadang kalau kebiasaan dua language suka lupa ya dengan siku. Jadi apa bisa pakai ini nggak perlu kalau yang simbol. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut lagi. Kita lanjut ya. Bisa, Pak. Oke. Jadi ada tag HTML. Ini struktur dasar HTML. Ini biasanya dasar apa file HTML itu ada struktur dasarnya. Ada Nah, ini tag head ini ada judulnya. Lalu di tag head, jadi biasanya kita tampilkan judul ya teman-teman. Lalu kita bisa kasih style. Jadi style CSS kita berikannya itu apa ditulisnya itu di head. Sorry. Aduh, mau bersihin cuma jadi di tag head. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Coba teman-teman sekarang latihan. Ini bisa ya. Bentar. Aduh, ini oke nih. Saya nyari ini tombol ini. Eh, oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi apa? Jadi teman-teman coba tulis ini, tulis. Jadi ini kita untuk pelatihan tinggal ikutin yang ada di emas. Nah, jadi kita bisa ngasih, kita bisa kasih namanya ini deskripsi dari atau namanya meta tag. Teman-teman udah belajar metadata ya? Metadata itu apa? Udah ada yang tahu? Belum? Oke, metadata itu data tentang data. Jadi meta itu istilahnya data tentang suatu hal, meta apa atau bentuk lainnya ya, bentuk lain dari jadi perwakilan ya, istilahnya itu perwakilan data. Meta itu singkatan dari apa?
perwakilan data. Jadi misalkan metadata, perwakilan dari datanya itu apa. Nah, perwakilan dari dokumen web itu ada pakai tag meta namanya. Tag meta ini juga salah satu tag yang apa nggak perlu ditutup ya teman-teman. Dia sifatnya hanya apa satu aja, nggak perlu ditutup, jadi dia single tag. Nah, ini teman-teman bisa kasih misalkan silakan di tag. Oh ya, biar rapi teman-teman. Biasanya kalau dalam mengetik web itu kasih tag aja, kasih tab ya. Misalkan gini, title, head. Jadi biar lebih rapi sebenarnya. Nah, jadi di sini kita kasih misalkan tag meta, name, description, content, latihan, HTML. Seperti itu, teman-teman. Silakan apa ini bisa juga di copy paste ya. Bisa di copy paste. Tinggal diubah aja misalkan keywords sama author. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ini di save. Silahkan di save. Nah, nah teman-teman ada yang tahu? Ini juga sedikit sharing juga ya. Sambil teman-teman ketik juga nggak apa-apa. Jadi ada istilahnya itu SEO. Teman-teman ada yang tahu? SEO. Search Engine Optimization. Jadi ketika kita mau membuat sebuah website, kan teman-teman pasti pengen ya ketika dicari misalkan teman-teman punya sebuah website. Ketika mencari di Google, ketika mencari misalkan saya punya apa DTPI. DTPI itu apa teman-teman punya website misalkan, punya website namanya DTPI. Nah, DTPI biar muncul pertama kali di apa namanya? Di search engine Google atau search engine apa biar ketika ada orang nyari tentang DTPI, website kita muncul pertama kali. Nah, misalnya muncul pertama kali. Nah, itu ada namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah, salah satu strategi untuk apa namanya untuk biar website kita muncul pertama kali di search engine, kita bisa pakai namanya meta tag ini. Jadi semakin lengkap teman-teman isi misalnya gini, konten di sini teman-teman buat website DTPI, DTP, DTPI gitu misalkan. Lalu apa jadi dia akan diindeks oleh search engine misalkan Google ya, search engine crawling web apa Google web crawlernya. Nah, jadi ketika dia makin banyak nama di TPI, dia akan ketika dicari dia akan muncul pertama kali. Nah, itu jadi fungsinya tag meta itu untuk memberikan deskripsi apa namanya tentang konten atau dokumen web kita. Lalu dia bisa untuk apa? Untuk untuk apa biar website kita muncul pertama kali. Ada pertanyaan, teman-teman? Jelas ya? Kita lanjut lagi. Itu sedikit sharing. Di sini ada pertanyaan, teman-teman? Rekan-rekan semuanya? Kalau ada, kita lanjut lagi. Nah, jadi isi konten itu ada di tag body. Tadi teman-teman juga kita sudah praktek ya. Jadi ada yang muncul di sini itu yang kita tuliskan di body. Misalkan teman-teman coba ya, ini sebagai contoh ya. Misalkan saya pindahin ini ke tag head. Harusnya dia nggak muncul ya, harusnya. Oh, karena dia sifatnya tag ya, misalnya nih. Jadi apapun, bukan apapun ya, sebaik apa jadi konten yang kita ingin munculkan itu sebaiknya kita taruh di body karena di tag sebelum body itu dia biasanya nggak muncul di mana-mana teman-teman. Jadi apa namanya contohnya apa ya misalkan jadi misalkan apa misal kita nulis apa di sini
Terkadang itu biasanya apa untuk biar aman itu kita harus biar lebih terstruktur juga ya. Itu kita tulisnya itu di tag body. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ada tag body, ada tag head. Jadi tag head itu biasanya yang nggak terlihat, biasanya untuk meta, untuk title. Nah, sedangkan kontennya itu munculnya di tag body. Nah, jadi tadi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, ini untuk apa penjelasan juga. Jadi bahasa HTML itu kan bahasa high level ya, dia mirip bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau bisa dilihat di sini, eh, untuk gampang nanti teman-teman menghafal, jadi coding itu tetap perlu penghafalan. Jadi apa orang yang jago coding memang apa harus harus hafal. Nah, jadi kalau HTML itu dia pakai high level language, jadi dia sangat mirip dengan bahasa Inggris. Ini contoh ya, teman-teman. H, H itu berarti kan header ya. Header ada header satu, heading atau heading. Heading satu, heading dua, heading tiga. Jadi ada paragraf. Nah, ini teks. Lalu ada pendukung teks. Ada break. Break itu untuk enter. Jadi coba ya, misalkan di sini saya balikan lagi. Teman-teman bisa bisa tes, bisa cek BR. Nah, BR itu dia akan break. Jadi ada satu spasi. Misalnya gini, saya hapus misalkan breaknya, saya save, saya refresh, dia akan satu apa? Jadi untuk memberikan apa bisa enter ya, enter satu space kosong itu kita bisa pakai BR. Bisa teman-teman coba misalnya gini, ini adalah teks. Misalkan teksnya ini strong, jangan lupa P-nya, karena dia paragraf ya, di save. Nah ini kalau dilihat teksnya dia di bold ya teman-teman, teksnya itu di bold. Jadi strong, oh berarti strong untuk menebalkan. Nah, bisa juga pakai bold, sama aja teman-teman. B, B, nah sama bold. Italic, I, italic. Nah ini kita set refresh. Ini adalah italic. Nah misalnya seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi bisa sebenarnya bahasa Inggris banget. Jadi teman-teman untuk gampang menghafalin bahasa apa HTML apa namanya familiar dengan bahasa Inggris, saya yakin teman-teman di sini juga jago ya bahasa Inggrisnya. Jadi ada ada italic, ada apa namanya, ada B, ada bold, lalu ada image. Nah teman-teman ini apa agak jadi apa kita butuh pengetahuan mengenai struktur sebuah konten web. Teman-teman waktu itu diminta untuk mencari gambar kan ya? Nah, coba Iya, eh, konten gambarnya kita ke folder ini dulu teman-teman biar teman-teman kalau melakukan yang lain apa misalkan codingnya di stop dulu kita apa kita buat folder kita ke folder Windows Explorer-nya dulu ya teman-teman. Di folder project-nya coba teman-teman buat folder baru, new folder. Kan di sini ada file index ya teman-teman ya. Nah, ini coba buat folder baru, new, klik kanan, boleh. Atau di sini kalau pakai Windows itu ada new folder. Nah, namain teman-teman apa namanya gambar contohnya atau image atau gambar deh ya, gambar biar teman-teman paham. Gambar folder di sini. Jadi ada satu file sama
satu folder. Nah, teman-teman cari kan kalau sudah punya gambar, taruh gambarnya di sini di folder gambar. Contoh, misal ini contoh ya teman-teman. Misalnya saya karena saya belum siapin gambar, misalkan VR. Nah, misalkan saya mau pakai ini. Sebenarnya kalau kita mau pakai gambar orang lain harus izin ya teman-teman. Tapi karena kita untuk non-profit, untuk pelatihan, saya klik kanan save image as. Nah, ini save di project DTPI di folder gambar. Nah, ini teman-teman save-nya filenya biar jangan ini kan terlalu panjang teman-teman ya. Kita namain misal gambar satu misalkan gambar VR, gambar VR satu atau gambar tulisannya kecil semua. Oh iya, saya lupa tadi teman-teman. Jadi ketika kita menamakan suatu file, suatu folder di HTML, sebisa mungkin jangan pakai spasi teman-teman. Saya lupa infoin tadi di awal. Jangan kalau bisa jangan pakai spasi, jangan ada spasinya. Jadi misalkan ini saya kasih contoh misalkan gambar VR digabung semua. Nanti saya coba jelaskan kenapa jangan kalau bisa jangan ada spasi. Ini kita save dulu ya teman-teman ya. Atau saya coba demonstrasin dulu ya teman-teman. Ini saya pakai spasi. Saya pakai spasi. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Jadi apa kan tadi ingat nggak? Jadi ada tiga jenis tag HTML. Ada yang pair tag, ada yang apa? Ada yang singular text, sama karakter tag. Nah, spasi kalau di web itu dia pakainya apa namanya? Kalau spasi itu dia persen 20. Sorry, saya agak lupa ya. Bisa pakai ampersand NBSP, apa non-breaking space. Bisa juga persen 20 kalau nggak salah ya. Persen, iya, persen 20 teman-teman. Jadi apa jadi kalau di space itu kalau di ini contoh ya misalkan saya agak agak lupa sih sebenarnya. Tapi kalau di save, oh bukan ya, NBSP ya. Iya, jadi NBSP teman-teman. Jadi apa spasi itu jadi apa kalau di HTML dia pakainya NBSP. Jadi kalau teman-teman di sini gambarnya ada spasi, nah berarti harus ditambahin. Jadi apa terkadang dia nggak kebaca. Jadi lebih amannya teman-teman jangan ada spasi ya. Jadi itu alasannya. Jadi kenapa web kalau teman-teman apa coba ya kita coba cari gambar ya. Kita coba cari gambar. Kalau teman-teman lihat contoh-contoh gambar itu dia akan eh, tadi ya, misalkan kita VR. Nah, biasanya gambarnya itu nggak ada spasinya biasanya ya teman. Karena dia memang apa biasanya gambar itu dia save gambar. Jadi biasanya itu gambar itu tadi apa biasanya kalau HTML itu
satu kesatuan biar mudah. Nah, biar mudah itu biasanya, nah ini kalau teman-teman lihat, dia menamakan filenya aja kayak gini, jadi nggak ada spasi. Jadi memang untuk menghindari tadi, menghindari karakter coding di HTML, spasi itu dia bukan apa, dia ada kodenya tertentu ya. Jadi teman-teman kalau bisa ketika menamakan file atau menamakan gambar itu jangan ada spasinya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa dipahami? Oke, Bisa Kak. oke, siap. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi eh, jenis yang kedua itu ada IMG teman-teman. Oh iya teman-teman di sini saya di sini nggak ngelihat. Jadi kalau file itu ada namanya extension ya. Extension ini kalau di sini default dari Windows itu dia nggak nampil. Saya coba tampilin ya. Jadi ada kalau teman-teman lihat ini indeksnya harusnya index.html teman-teman ya. Cuman dia nggak muncul. Nah, biar muncul teman-teman ke apa namanya ke sini ke menu titik-titik ini view lalu show. Nah ini file name extension. Coba ya klik lagi. Ketik yang tiga titik-titik tiga ini klik view show file name extension. Nah jadi biar kelihatan extensionnya ini extensionnya index.html. Uh, karena apa namanya extension ini penting teman-teman biar teman-teman paham nanti kita latihan dengan image ya. Jadi apa namanya untuk menampilkan kalau teman-teman di sini nggak ada extensionnya bisa klik tiga ini lalu view tadi ya view show file name extensionnya. Nah sekarang kita coba tampilin gambarnya ya teman-teman ya. Nah kita pakai tag namanya tag apa namanya tag img. Nah kita tambahin di spasi bawahnya ini tag img. Nah cara penggunaan tag img itu jadi teman-teman tambahin namanya ini jadi gini kalau bahasa bahasa webnya. Halo web browser, tolong tampilkan tolong tampilkan gambar. Gambar apa? Nah, jadi kita harus spesifik. Nah, jadi gambar yang ada di source-nya. Jadi source itu pakai src namanya. Bukan scr ya, src. Bukan secara. Bahasa Indonesia kan scr secara. Nah, kalau karena HTML ini bahasa Inggris, jadi source. Source itu singkatan kalau disingkat jadi src. Source sama dengan. Nah, jadi teman-teman, kalau di web browser, kalau di apa namanya coding HTML, cara penggunaannya biasanya ini tag-nya ya, tag, spasi, ini namanya atribut teman-teman. src ini atribut, uh, nanti kita akan praktekkan lebih lanjut. Lalu dia pakai tandanya tanda sama dengan. Nah ini teman-teman jangan sampai lupa sama dengan titik dua, sorry, kok titik dua, quote ya, apa namanya, kutip dua, quote, ditutup. Nah ini src-nya harus kita tentuin. Kan kita naruh foldernya di folder gambar ya teman-teman. Ini coba mungkin teman-teman bisa perhatikan sebentar. Uh, di sini ada folder gambar, ada src. Nah, jadi ini intinya kita memerintahkan kan ini ingat ya bahasa komputer kan ada low level, jadi high level. Jadi sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa bahasa assembly tadi bahasa komputer. Halo komputer atau halo web browser, tolong tampilkan gambar. Gambarnya sumbernya yang ada di folder gambar. Di situ ada file name namanya gambar vr.jpeg. Nah, jadi kita memerintahkan ini pakai kan bahasa pemrograman seperti itu ya. Kita menjelaskan ke komputer. Berarti jadi teman-teman kalau di web browser folder itu pakai tanda slash. Nah, jadi ini kita gambarin dulu. Gambarnya itu ada di folder gambar. Nah, pakai slash seperti itu. Slash itu menandakan ini folder.
Paham ya teman-teman ya? Ini saya coba coba tunjukkan dulu gambar. Nama filenya apa? Eh, Gini, Mas web browser, saya tolong tampilkan gambar. Sumbernya ada di folder gambar, lalu gambar gambar VR 1.jpg. Gitu ya. Paham teman-teman? Jadi halo Mas Bro, Mas web browser. Tolong tampilkan gambar. Gambarnya itu ada eh, di folder gambar, lalu file name-nya gambar VR1.jpg. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Jelas ya? Jadi kita harus spesifik dengan bahasa coding, termasuk di web browser ini apa di HTML. Kita save, coba ya kita refresh. Nah, dia muncul gambarnya. Tapi gambarnya terlalu besar karena memang saya gambarnya tadi milih yang besar. Nah, ini namanya atribut teman-teman. Ini atribut. Jadi setiap atribut itu dipisahkan dengan space. Nah, jadi tadi untuk menjelaskan yang tadi ya, kenapa penamaan space itu harus dihindari, space apa namanya apa namanya tudung kurung kurung siku itu juga harus dihindari karena nanti dia dianggap coding HTML atau dia nanti takutnya dianggap sebagai pembatas atribut. Nah, jadi kita harus menghindari space, menghindari apa namanya kurung siku, kurung kurung apa namanya nanti ada banyak sebenarnya yang harus dihindari. Nah, jadi untuk menambahkan ini kan gambarnya terlalu besar ya. Coba misal teman-teman lihat apa namanya ini saya kecilin. Nah, ini gambarnya masih terlalu besar teman-teman. Dia kurang kurang apa nggak kelihatan semuanya ya. Kalau saya ingin buat mobile web, nah berarti ditambahin spasi atributnya. Atributnya kita bisa tambahin apa? Kalau bahasa Inggrisnya panjang apa, teman-teman? Lebar, Long, long, wait, width ya betul, width atau height. Salah satu aja teman-teman. Kenapa salah satu? Ini saya kasih contoh ya teman-teman. Saya gini, saya width. Kalau apa TH itu pakai digigit ya lidahnya. Width, height, height. Nah, jadi apa width ini ditambahin misalkan ini contoh ya teman-teman ya 500 px. Nah, dia jadi apa 500 pixel atau kita kecilin lagi 50 pixel. Nah, jadi kecil, terlalu kecil. Kita tambahin lagi misalkan 150. Nah, teman-teman, ini contoh 150 atau 250 ya. Nah, kenapa salah satu aja, teman-teman? Kalau teman-teman nggak tahu ukuran pastinya, salah satu aja. Karena dia akan mengikuti. Karena kalau dua-dua, ini contoh ya, teman-teman. Kalau dua-duanya nih, salah saya atur height. Height-nya dia saya atur jadi 50 px, 40 px. Dia akan jadi gepeng. Jadi nggak proporsional, teman-teman. Jadi antara salah satu aja. Jadi kecuali kalau teman-teman tahu tahu ukurannya, rasionya. Misal gini, rasionya ini 4 banding 3. Berarti kalau ini 400 apa 250 ini banding 4 berarti banding tiganya sekitar 200 misalkan contohnya. Sorry. Itu pun agak gepeng juga. Nah, jadi kecuali kita tahu matematik kita hebat, bagus, itu apa namanya kita boleh dua-duanya. Tapi disarankan teman-teman salah satu aja. Jadi biar tetap proporsional ya. Kalau misalnya salah satu aja kita save, nah ini dia akan menyesuaikan. Misalkan kita tentuin height-nya, nanti width-nya dia akan menyesuaikan. Ketika dia height-nya 200 berarti akan menyesuaikan sendiri. Sampai sini paham teman-teman? Bisa ya? Jadi saya sarankan sih salah satunya aja, height-nya aja atau width-nya aja. Tapi kalau mau dua-duanya juga boleh. Tapi
apa namanya resikonya kalau dia apa namanya apa perbandingan panjang dan juga perbandingan lebarnya nggak proporsional, dia akan tampilnya ya yang sesuai kita perintahkan. Namanya juga bahasa komputer ya, mereka akan yang menampilkan apa yang kita perintahkan seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ini ada HTML. Ini apa, ini baru image nih teman-teman. Ada banyak, ada banyak. Jadi teman-teman nanti apa namanya silahkan diekspor. Ini ada gambar, lalu ada, nah lalu ada hyperlink teman-teman. Hyperlink dia tagnya A. Ada yang tahu nggak teman-teman A? Berhubungan dengan hyperlink, link, hubungan. Jadi A itu singkatan dari anchor, anchor link. Teman-teman mungkin sini ada apa? Dunia perlautan. Anchor itu jangkar, anchor, jangkar. Jadi kalau bahasa Inggrisnya disingkatnya itu A. Jadi kemungkinan ya kenapa nggak L atau link. Jadi kalau dulu itu kan apa kan HTML dibuat tahun berapa? Itu udah lama ya. Nah, dulu mungkin apa orang lebih fokus apa namanya hubungannya itu anchor. Jadi menggunakan jangkar untuk menghubungkan ya istilahnya. Nah, jadi eh, namanya hyperlink itu namanya anchor. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi contoh gini, misalkan eh, saya pakai tag. Jadi untuk membuat sebuah link pakai namanya tag E. Lalu spasi href. Href itu reference. Jadi untuk apa namanya apa namanya memang sudah standarnya teman-teman. Jadi memang apa namanya harus dihafalin. Jadi apa namanya eh kenapa sih namanya href? Sebenarnya dia kalau nggak salah referensi apa gitu, high, high reference. Nah jadi apa namanya spasi href. Ini contoh ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau ke Facebook, facebook.com. Nah ini klik untuk ke Facebook. Nah seperti itu. Jadi gini teman-teman. Jadi apa namanya link itu hyperlink kita pakai tag A anchor, dia harus dikasih href ke Facebook. Ini klik untuk ke Facebook. Kita coba save ya teman-teman, kita save. Nah ini di refresh. Nah dia akan seperti ini, dia akan ketika diklik dia akan ke Facebook. Dia harus pakai HTTP. Nah seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Lanjut. Jadi ada banyak teman-teman, nanti saya sarankan teman-teman menggunakan ini, menggunakan W3 School ini sangat baik, bagus untuk belajar. Jadi apa misalkan ini image, HTML image. Tadi yang saya jelasin itu ada tuh, ada IMG, ada source, ada alt. Alt itu untuk captionnya, alternatif untuk ketika ini biasanya alt ini untuk jadi kan web itu dibuat kadang-kadang yang mengakses ada yang disable ya, misalkan dia nggak bisa baca, misalkan nggak bisa melihat. Nah ini kita pakai namanya tag alt. Tag alt itu untuk accessibility sebenarnya. Jadi ketika dia nggak bisa melihat gambar, dia ada penjelasan gambarnya. Penjelasan gambarnya itu tentang apa? Nah ini ada tag alt. Kalau teman-teman ingin meneliti bagaimana website di Indonesia uh, friendly terhadap difabel, nah itu bisa bisa meneliti tentang gambar-gambarnya apakah ada alt-nya atau tidak. Lalu teman-teman nanti bisa
Tadi ya ada simbol, ada euro, ada copyright tadi, ampersand, copy, jadi ada simbol. Teman-teman bisa, oh saya lupa tadi ada titik koma ya, ada titik koma. Saya lupa titik koma ya. Ada emoji, kalau teman-teman mau pakai emoji, ampersand. Jadi ini kalau emoji itu apa karakter code dia ikut dimulai dengan ampersand ya, teman-teman. Kayak ampersand. Ada pertanyaan teman-teman di sini? Kita lanjut aja dulu ya, nanti apa? Jadi ada tabel, jadi ada tabel juga, ada tabel, ada form, ada objek. Nah, gitu. Jadi ada lalu ada komentar. Nah, kalau komentar itu dia nggak muncul, teman-teman. Coba ya, kita lihat, kita copy ini, kita copy ke arah sini. Ini misalkan halaman web ini dibuat oleh Muhammad Prabibowo. Nah, teman-teman gini, kadang-kadang teman-teman ingin membuat copyright atau ingin menandai ya. Misalkan teman-teman mengembangkan suatu website, ingin menjelaskan apa tambahin misalkan website ini dibuat oleh siapa 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 misalkan. Nah, tapi nggak mau muncul di sini. Nah, itu bisa pakai komen. Itu sering dipakai. Jadi dia nggak muncul di halaman, tapi dia muncul kalau kita klik kanan di sini, view page source. Nah, ini ada halaman web ini dibuat oleh Muhammad Wibowo. Seperti itu teman-teman ada sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau kita sebuah website yang sering kita lihat teman-teman, misalkan di halaman website tertentu itu sebenarnya di baliknya itu ada ada bahasa coding HTML di dalamnya. Jadi kalau teman-teman apa namanya eh, berminat di sebagai website website designer, kalau di luar negeri itu sangat lumayan teman-teman. Jadi hitungannya itu bisa per page ya. Jadi apalagi kalau apa namanya bisa kalau di Indonesia mungkin nggak banyak yang bisa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat misalkan banyak apa namanya kalau mau berbisnis ada misalkan nanti semakin lama teman-teman praktek nanti ada misalkan ada website yang menampilkan freelance ya kalau pekerjaan freelance sebagai web designer sebagai apa namanya halaman website designer itu bayarannya sangat lumayan kalau di luar negeri ya teman-teman ya. Tapi kan kalau kita pekerjaan seperti ini kan sangat dimungkinkan untuk remote ya, remote work. Nah, jadi saya sarankan kalau apa teman-teman bisa menerima pekerjaan di luar negeri, kerjanya di Indo, tapi dapatnya dolar kan lumayan ya untuk bisa mencari tambahan. Kalau nggak salah ada saya lihat banyak ada desa di mana gitu dia pekerjaannya itu menerima pekerjaan freelance desain apa desain grafis lalu juga web design itu dari luar negeri kalau nggak salah. Jadi bayarannya dolar. Kalau di sana gaji ini sedikit sharing juga ya gaji $3.000 itu masih hitungannya masih miskin. Jadi kalau di luar negeri ada biasanya per tahun itu $60.000 itu minimal ya $60.000 berarti $60.000 bagi 12 kita 5 ya 60.000 ya ada $5.000 sebulan. Oke, teman-teman di sini ada pertanyaan sambil kita apa? Nah ini ada nama tag tadi ya spasi, atribut, ada value, ada nilai. Jadi cara penulisannya teman-teman ini harus dipahami dulu. Untuk pertemuan pertama coding teman-teman harus memahami cara penulisannya. Jadi ada tag, spasi, ada atribut satu, ini value, nilai. Spasi lagi atribut dua sama dengan value kedua. Seperti itu. Jadi
ada cara penulisannya ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau ngasih background color di body, misalkan body pasti bagi color, misalkan sky blue. Nah, jadi ada apa namanya? Nanti ada kita kita pelajari ada kode, kode warna web, tapi warna juga bisa pakai bahasa Inggris. Jadi saya seperti yang saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi HTML atau bahasa web ini sangat high level, sangat berbahasa Inggris banget. Jadi apa namanya? Nanti kita, tapi cara penulisannya ini yang perlu teman-teman pahami. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, sebenarnya pertemuan pertama kita lebih ke arah tadi ya, fokus teknik penulisan. Jadi teman-teman silahkan dipraktekkan lagi terus di apa namanya, diasah ya, di kan bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Jadi teman-teman harus mengulang-ulang terus, harus lama-lama nanti akan terbiasa dengan cara penulisan. Nanti besok ya, bukan nanti ya, besok kita akan ketemu lagi, kita akan lanjutkan materi kita tentang web. Kalau sudah, teman-teman ini jangan sampai lupa apa nanti besok kita lanjutkan lagi ya. Besok kita lanjutkan eh, nanti jangan lupa juga nanti kan teman-teman sudah buat halaman web apa halaman Word ya di Word itu kontennya. Nanti kita akan besok kita akan memindahkan konten yang teman-teman buat ke ke web kita. Nah, jadi besok disiapkan filenya lagi, nanti kita akan lanjut prakteknya lagi. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita besok lanjut lagi ya teman-temannya. Saya nggak pengen terlalu banyak dalam satu hari kita paksain, takutnya malah nggak nyambung. Jadi kita belajar pelan-pelan ya, kita belajar pelan-pelan dari awal. Jadi teman-teman harus terbiasa dulu dengan coding-coding yang ada di HTML. Nanti kita lanjut lagi besok dengan masukan konten-konten yang teman-teman sudah buat. Lalu nanti kita akan lanjut apa namanya untuk finishing touch up-nya ya. Baik teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, sekian untuk pertemuan hari ini ya. Semoga teman-teman selalu semangat. Jadi apa bidang penyajian web itu termasuk bagian dari ilmu kita ya, ilmu perpustakaan ilmu informasi karena kita erat kaitannya dengan media dan apa namanya di kurikulum di luar negeri juga dimasukkan ya. Jadi apa namanya saya juga mengajar web app design, web app development, lalu juga introduction to website design di luar negeri, coding, masalah pengembangan suatu website itu termasuk kurikulum di ilmu informasi. Jadi kalau di luar negeri, kalau kampus saya teman-teman ya, jadi saya mengajar di kalau mahasiswa S3 itu juga hitungannya bekerja, jadi saya mengajar mata kuliah web app development. Jadi ilmu informasi itu ada di School of Information, tapi dia juga punya IT. Jadi kalau di sini kan IT dia masuk Fasilkom ya, tapi kalau di sana dia masuk uh, School of Information, jadi masuknya ke Applied Science. Jadi ilmu ilmu perpustakaan ini sangat erat kaitannya dengan komputer, database, dan data science. Nah, jadi apa? Cuman kalau kita karena memang sejarahnya dia berada di namanya ilmu perpustakaan. Kalau di sana juga dulu awalnya library science, tapi berubah nama jadi ada information science berubah nama. Jadi kalau di teman-teman nggak perlu minder di luar negeri itu sangat sangat respectable lah istilahnya kalau ilmu informasi kita masalah nama aja sebenarnya masalah nama namun apa beberapa sudah berganti nama ya jadi sains informasi tapi walaupun kita ilmu perusahaan sebenarnya kita di pendidikan kita menjadi ahli informasi jadi teman-teman nggak perlu minder cukup bisa berbangga di luar ilmu informasi itu sangat maju ya sangat maju pesat oke teman-teman
Kalau mau diskusi masalah motivasi juga silahkan, saya sangat terbuka. Ada yang ingin melanjutkan beasiswa juga silahkan. Oke, teman-teman, saya tutup kalau kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya screenshot lagi ya, teman-teman. Dan sabar. Saya stop screen dulu. Oh, ada pertanyaan, ada chat. Oh, oke, oke. Siap. Oke, saya screenshot. Oke, satu, dua, tiga. Baik, teman-teman, terima kasih. Saya tutup pulang kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.